Sebuah pilar api berputar naik di atas tanah, menangkap, membakar, dan melontarkan puing-puing ke sekitarnya. Ini dikenal sebagai pusaran api yang bisa berubah menjadi tornado api. Panasnya mencapai 1100 derajat Celcius, sekuat tornado biasa dan tidak akan berhenti saat menerpa apapun. Tornado api dapat membakar habis satu desa dalam hitungan detik dan tidak bisa langsung dipadamkan. Angin, badai petir, dan hujan es mengamuk. Petir dahsyat menyambar ke arahmu dari segala arah. Itulah yang disebut sengkayan. Angin ini cukup kuat untuk menenggelamkan kapal dalam hitungan detik, dan itu menjadikannya sebagai bencana alam di atas air yang paling destruktif. Tornado air ini sangat lihai, tidak hanya terbentuk dalam badai, tapi juga bisa muncul di atas samudra terbuka yang sangat tenang. Waspadalah! Tornado biasa yang bergerak pada kecepatan 400 km per jam juga tidak kalah berbahaya. Langit menjadi gelap menyeramkan bertemu dengan rona kehijauan. Corong udara yang berputar dengan kecepatan gila membentang dari badai petir sampai ke tanah. Hujan es sebesar bola golf sering menyertainya. Bunyinya mirip kereta yang mendekat ke arahmu. Tornado ini membalikan truk serta rumah dan tak ada yang dapat menghentikannya. Semua ini terjadi ketika udara lembab yang hangat bertabrakan dengan udara dingin yang kering. Kumpulan besar salju dan es meluncur menuruni lereng gunung secepat mobil yang melaju di jalan bebas hambatan. Tidak ada cara untuk menghentikan atau mengendalikan salju longsor. Ketika makhluk malang tertimbun di bawahnya, jarang ada yang bisa bertahan lebih dari 1 jam. Manusia patut disalahkan atas 90% dari semua penyebab salju longsor, tapi kejadiannya masih tidak bisa diperkirakan. Peluang tersambar petir adalah sekitar 1:1.000.000 seumur hidup, tapi peluang itu jauh lebih tinggi di Danau Maracaibo, Venezuela, yang juga dikenal sebagai ibu kota petir dunia. Di sini, badai petir melanda langit 300 hari dalam setahun. Kilat menyambar dengan kecepatan 298.000 km per jam. Petir itu bermuatan 300 kV dan terlalu berbahaya bagi manusia. Sungai aliran longsor dan lumpur yang disebut mudslide atau longsor lumpur meluncur menuruni puncak gunung menuju kota. Hujan deras dalam waktu lama bisa menjadi pertanda terjadinya longsor lumpur, dan satu-satunya cara melindungi diri adalah dengan waspada dan berevakuasi saat tanda-tandanya mulai terlihat. Longsor lumpur yang paling parah disebabkan oleh letusan gunung berapi dan kebakaran liar yang memusnahkan pepohonan dan membuka jalan bagi lumpur dan aliran longsor. Laut berubah menjadi merah mengerikan, dan tak ada makhluk hidup yang dapat bertahan di dalamnya. Pasti itu semacam sihir, tapi sebenarnya ganggang kecil yang menyebar tak terkendalilah yang membuat air menjadi berwarna seperti ini, yang disebut pasang merah. Ganggang ini mengandung racun yang membinasakan mamalia laut, burung dan penyu, serta makhluk yang memangsanya. Bagi manusia, kontak langsung dengan ganggang merah akan menimbulkan masalah pernapasan atau keracunan makanan laut. Setelah gempa atau letusan gunung berapi, puing dan bebatuan yang membawa petaka meratakan seluruh kota. Nama dari bencana ini adalah tanah longsor. Sebagian tanah longsor bergerak dengan cepat dari pegunungan, sementara yang lain perlahan, tapi sama hebatnya dalam menyeret rumah serta merenggut nyawa. Setiap tahun, kerugian yang ditimbulkan tanah longsor mencapai triliunan rupiah. Jalanan rusak dan air bersih menjadi barang mahal. Kamu sedang duduk di rumah sambil sarapan, tiba-tiba tanah terbuka dan menelan habis rumahmu. Sementara kamu hanya punya waktu beberapa detik untuk melarikan diri. Dolina atau sinkhole terjadi saat air mengikis lapisan batuan di bawah tanah. Bencana ini bisa terjadi tiba-tiba atau perlahan-lahan seraya mengirimkan sejumlah pertanda. Sinkhole juga bisa melepaskan gas beracun dari bawah tanah, sehingga membuatnya makin berbahaya.
Terkadang, kapal besar juga bisa tenggelam di lautan terbuka tanpa alasan jelas. Fenomena ini biasanya disebabkan kantong-kantong gelembung udara yang dihasilkan gunung berapi bawah air ketika gunung itu tidur. Penghasil magma produktif ini tersembunyi 2.600 meter di bawah air. Saat aktif, perilaku gunung ini sama persis dengan gunung berapi di darat dan bisa menyebabkan tsunami yang destruktif. Saat berubah menjadi ganas, angin dan arus samudra mempunyai kekuatan untuk menggerakkan seluruh dinding es setinggi 9 meter menuju daratan. Fenomena ini paling sering terjadi di awal musim semi saat es mencair tapi belum meleleh seutuhnya. Tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan tsunami es ini menuju penghancuran. Di suatu malam musim panas yang cerah pada 1854, sebuah kapal Amerika Shooting Star sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Tiba-tiba samudra di depannya berubah menjadi putih. Apakah ini penampakan monster laut misterius? Atau mungkinkah ini tipu daya Putri Duyung? Para pelaut menamakannya Milky Sea atau lautan susu. Sinar putih itu disebabkan oleh miliaran atau triliunan bakteri berpendar di dalam air, dan hal ini masih terjadi sampai sekarang.